Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita teruskan materinya. Baik, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tahapan budidaya hewan kesayangan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan budidaya kelinci. Pada siswa yang belum mengikuti pertemuan sebelumnya, silahkan klik tombol di pojok kanan atas. Simak videonya sampai selesai, dan selamat belajar. Seperti kalian ketahui semuanya, kelinci merupakan hewan yang sangat lucu. Kelinci bisa dijadikan sebagai bahan panganan, baik berupa sate ataupun kelinci bakar, atau juga bisa menjadi hewan kesayangan kita di rumah. Bagaimana dengan di daerahmu? Jenis ternak kesayangan apa yang kira-kira cocok untuk dibudidayakan? Apakah pemeliharaan ternak kesayangan di daerahmu sudah tepat? Kelinci mudah ditemui di semua daerah dan disukai oleh hampir seluruh kalangan. Kelinci dapat menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan dengan perawatan dan perhatian yang baik dari pemiliknya. Selain memiliki bentuk tubuh dan perilaku lucu, kelinci juga sangat cerdas karena dapat dilatih membuang kotoran di suatu tempat. Kelinci semula adalah hewan liar yang sulit dijinakkan. Kelinci dijinakkan sejak 2000 tahun silam dengan tujuan keindahan, bahan pangan, dan sebagai hewan percobaan. Setiap negara di dunia ini memiliki ternak hewan tersebut karena kelinci mempunyai daya adaptasi tubuh yang relatif tinggi sehingga mampu hidup di hampir semua iklim. Kelinci dikembangkan di daerah dengan populasi penduduk relatif tinggi. Di Indonesia, budidaya kelinci masih terbatas daerah tertentu dan belum menjadi sentra produksi. Dengan kata lain, pemeliharaan massal masih secara tradisional. Jenis kelinci yang umum diternakan adalah American Chinchilla, New Zealand Red, Belgia, dan Angora. Tahapan budidaya ternak kesayangan. Yang pertama ada perencanaan. Berikutnya penyiapan sarana dan prasarana, pembibitan, pemeliharaan, dan hama dan penyakit. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama dilakukan dalam tahap perencanaan, menentukan jenis ternak kesayangan yang akan dibudidayakan, menentukan dan mempersiapkan kandang yang akan digunakan untuk budidaya ternak kesayangan, menentukan jadwal kegiatan budidaya, penyiapan kebutuhan sarana, alat, dan bahan, dan yang terakhir menentukan tugas individu. Persiapan lokasi. Lokasi yang baik merupakan tempat yang memenuhi syarat untuk mengadakan budidaya. Syarat lokasi yang baik untuk ternak budidaya kelinci sebagai berikut. Dekat dengan sumber air, jauh dari tempat kediaman, bebas gangguan asap dan bau-bauan, serta bebas dari gangguan predator. Tahapan yang kedua adalah tahapan persiapan sarana dan prasarana. Adapun bahan-bahan yang perlu disiapkan, kelinci umur 35-60 hari. Pakan hijau dan konsentrat, obat-obatan, serta vitamin dan probiotik. Untuk alat yang perlu disiapkan, timbangan, tempat makan dan minum, serta pembersih kotoran. Pada tahap yang ketiga adalah pembibitan. Pembibitan dinilai penting karena dengan bibit yang unggul akan dihasilkan produksi yang baik.
Yang pertama adalah pemilihan bibit dan calon induk. Apabila peternakan bertujuan untuk memperoleh dagingnya, maka pilihlah jenis kelinci yang berbobot dan tinggi dengan perdagingan yang baik. Sedangkan untuk tujuan memperoleh rambutnya, maka memilih bibit yang baik yang punya potensi genetik pertumbuhan rambut yang baik. Secara spesifik, untuk keduanya harus punya sifat fertilisasi tinggi, tidak cacat, mata bersih, terawat, lincah, dan aktif bergerak. Yang kedua, perawatan bibit dan calon induk. Perawatan bibit menentukan kualitas yang baik pula. Oleh karena itu, perawatan utama yang harus diperhatikan yaitu memberi makan yang cukup dan sanitasi kandang yang baik serta mencegah kandang dari gangguan luar. Bagian ketiga dalam pembibitan yaitu reproduksi dan perkawinan. Kelinci betina segera dikawinkan ketika mencapai dewasa pada umur 5 bulan. Yang keempat adalah proses kelahiran. Kelinci akan mengalami kebuntingan selama 30-32 hari. Kebuntingan pada kelinci akan dapat dideteksi dengan meraba perut kelinci betina 12 atau 14 hari setelah perkawinan. Setiap kelahiran, jumlah anakan yang dihasilkan bervariasi antara 6 sampai 10 ekor. Tahapan berikutnya adalah pemeliharaan. Kelinci memiliki kemampuan adaptasi yang baik, bersifat sosial dan senang jika mendapatkan banyak perhatian dari pemiliknya. Rata-rata kelinci hidup 5-10 tahun, tapi dengan pemeliharaan yang baik, kelinci dapat hidup sampai 15 tahun. Siapkan kandang sesuai dengan jenis kelinci yang akan dipelihara. Kelinci rata-rata berukuran 3,6 kg atau lebih. Membutuhkan kandang dengan ukuran 1,2 meter x 0,6 meter. Kelinci harus bisa berbaring dan meregangkan diri dengan nyaman, serta masih ada tempat untuk tempat makanan dan air. Air minum diberikan setiap hari dan diganti setiap pagi dengan membersihkan dahulu sisa air minum sebelumnya. Kelinci adalah hewan herbivora. Mereka membutuhkan sayuran agar sistem pencernaan tetap lancar. Mengunyah serat panjang batang juga membantu masalah gigi dan menumpulkan gigi kelinci yang terus berkembang atau bisa disebut dengan hypsodon. Kelinci terkenal menyukai wortel, namun hanya boleh diberikan sesekali karena wortel mengandung banyak gula. Yang terakhir adalah hama dan penyakit. Beberapa penyakit yang biasa diidap oleh kelinci, diantaranya bisul, kudis, eksim, penyakit telinga, penyakit kepala, dan penyakit mata. Baik, demikian materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.